Selamat sore, Dok. Saya kemarin pas lagi makan bakso, tiba-tiba mendadak sesak napas, Dok. Jantungnya, aduh, debarnya cepet banget, Dok. Rasanya sampai kayak kecekik leher ini. Baju juga sampai basah keringet dingin. Serem banget, Dok. Udah kayak mau meninggal rasanya. Untungnya sih nggak berapa lama keluhannya membaik. Apa jangan-jangan saya kena angin duduk ya? Atau serangan jantung kemarin? Oh, begitu. Coba saya rekam jantung dulu ya, sekalian saya tanya-tanya sama periksa fisik ya. A few moments later. Gimana, Dok, hasilnya? Nah, ini sih dari rekam jantung bagus, normal hasilnya. Dari riwayat masnya juga nampaknya masih sangat sehat nih, masih muda, nggak punya sakit aneh-aneh kayak hipertensi, diabetes, kolesterol. Masnya nggak ngerokok juga, tidak gemuk, dan suka olahraga panjat tebing ya. Iya, Dok. Olahraga favorit saya memang manjat. Nah, terus untuk orang tua nggak ada riwayat sakit jantung kan? Saya nggak ada riwayat orang tua, Dok. Waduh, kok jadi nggak enak gini nanyanya. Maaf, maksud saya nggak jelas ada masalah jantung di keluarga kan ya? Sepengetahuan saya sih nggak ada ya, Dok. Jadinya saya nih sakit apa, Dok? Yang pasti kondisi jantung aman mas, paru-paru saya periksa juga bagus. Apa belakangan mas nih suka stres? Stres? Hampir tiap hari, Dok. Itu sirine polisi dan radio minta tolong kayak nggak habis-habis. Aktivitas belajar saya sampai keganggu, sampai-sampai saya nggak keterima kuliah. Mana baru-baru ini bibi saya baru meninggal dibunuh orang jahat. Dan semua orang yang saya kenal pun sudah melupakan saya. Waduh, saya turut prihatin ya mas. Mudah-mudahan saya nggak ikutan lupa, soalnya saya sih biasanya inget ya sama pasien-pasien saya. Tuh kan bener, dokter aja lupa kalau saya pernah konsultasi sebelumnya sama dokter. Hah? Masa sih? Saya beneran nggak inget loh mas. Tuh kan, bener gak inget. Sedih banget sih hidup saya. Baik mas, saya ngerti banget kalau stresnya sangat tinggi ya. Selain gejala jantung nggak enak, apa ada keluhan lain? Misalnya keluhan pencernaan gitu? Terkadang ada juga dok, kayak sering sakit mah, sama perut kembung. Terus badan tuh bawaannya pegel melulu, nggak semangat dok rasanya. Jadi memang terkadang keluhannya pindah-pindah ya, macam-macam juga ya. Kalau riwayat masa kecilnya Mas gimana? Apa ada pengalaman buruk pada saat waktu masih kecil? Jujur dok, saya nggak ingat sama orang tua saya, karena dari kecil dititip rawat sama paman dan bibi. Nggak ngerti juga mereka masih hidup apa enggak. Terus paman saya juga meninggal ditembak sama rampok dok, pas mau jemput saya pulang sekolah. Waduh, kelam juga ya pengalaman hidup Mas ini. Padahal usianya masih sangat muda loh. Iya dok, mana saya sekarang sakit-sakitan. Jadi intinya saya ini sakit apa sih dok? Jadi ini yang dinamakan gangguan psikosomatik Mas. Kondisi di mana gangguan mental emosional mempengaruhi fungsi organ-organ tubuh. Nah, untuk gejala yang dirasakan itu merupakan manifestasi yang lebih ke gangguan cemas yang kita sebut juga sebagai serangan panik. Gangguan cemas dok? Serangan panik? Jadi saya mesti gimana dok? Gangguan ini bisa diatasi kok, tapi memang butuh proses. Nomor satu, masnya harus yakin dulu bahwa tidak ada sesuatu yang tidak normal di tubuhnya. Apalagi jantungnya ini masih sehat loh. Kemudian masnya juga harus paham bahwa kondisi emosi dan stres sehari-hari dapat mencetuskan serangan panik ini. Penting juga tuh dilakukan latihan relaksasi seperti meditasi, yoga, latihan napas dalam, serta latihan sugesti positif terutama kalau sedang mengalami serangan. Jadi ini cuman dari pikiran saya aja ya dok? Tapi berdampak ke badan. Apa nggak ada obatnya dok? Betul, faktor utamanya adalah ketidakseimbangan neurotransmitter di otak karena faktor pencetus stres kroniknya tadi. Obat sih ada, biasanya kita kasih dari golongan benzodiazepin untuk membantu meredakan serangan. Tapi camkan ya, itu hanya sebagai pertolongan darurat saja. Usahakan lebih ke relaksasi diri sendiri dan latih terus kognitif berpikirnya supaya bisa mengendalikan impuls cemasnya. Memang butuh waktu, tapi lambat laun pasti bisa. Kalau masih berulang juga gimana dok?
Kalau masih sulit membaik dan butuh terapi jangka panjang, nanti bisa diberikan obat dari golongan SSRI juga. Tapi baiknya juga diawasi penggunaannya sama dokter spesialis kedokteran jiwa, biar sekalian nanti dibantu untuk latihan perilaku kognitifnya. Jadi mudah-mudahan bisa lepas obat dan cemasnya tetap terkontrol. Baik deh dok, terima kasih konsulnya ya. Dokter udah yakinin saya bahwa saya nggak sakit jantung aja, rasanya sudah 50% cemas saya hilang dok. Sip mas, sehat-sehat terus ya. No place like home.